SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Al-Hidayah. Semoga seperti nama masjid ini, orang yang hadir mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keluarga ahli bait beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Dan kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Kata Nabi, barang siapa membaca solawat kepadaku sekali, maka Allah balas kepadanya 10 kali. Dan Rasulullah pernah berkata, orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak membaca solawat kepadaku. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Dan kita sekarang masuk pembahasan Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, bagian yang ketiga, betul ya? Sekarang kita poin ketiga, cabang keimanan yang a'malul badan, amalan-amalan badan kita. Wa tastamilu ala samanin wa thalathina khoslah. Dan ini ada 38 cabang, 38 jenis. Minha ma yata'allaqu bil a'yan wa hiya 15 khoslah. Dan ada 15. Ya, jadi sekarang kita berbicara tentang cabang-cabang keimanan
yang berupa amalan anggota badan. Kalau yang pertama amalan hati sudah kita bahas. Yang kedua amalan apa? Lisan sudah kita bahas. Sekarang adalah amalan anggota badan. Yang pertama di antara amalan anggota badan adalah at-tatahhur hissan wa hukman. Bersuci. Baik bersuci secara hissi atau hukumnya. Intinya kita disuruh bersuci. Karena bersuci itu termasuk cabang keimanan. Bahkan kata Nabi, perhatikan, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuhnya iman. Bersuci itu setengahnya iman. Bahkan saking pentingnya bersuci, sampai-sampai bersuci ini menjadi syarat sahnya sholat. Betul? Lah kapan kita ini dikatakan suci? Saya sedang suci. Kata-kata suci itu bagaimana? Kapan kita dikatakan suci? Jawabnya silakan ditulis. Kita dikatakan suci kalau kita terbebas dari dua hal. Yang pertama, tersuci dari najis. Yang kedua, kita tersuci dari hadas. Kita kan berbicara badan, nggih. Kita sudah nggak berbicara hati lagi, kita nggak berbicara lisan lagi. Itu sudah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kita bahas sekarang apa tadi? Masalah amalan badaniyah, jasadiyah. Termasuk cabang keimanan. Terima kasih. Termasuk cabang keimanan seputar amalan anggota badan. Yang pertama yang ditulis di sini adalah at-tatahhur, bersuci. Bahkan Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuhnya iman. Bayangkan, separuhnya. Maka kita nggak boleh bermudah-mudahan tentang masalah bersuci. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi berkata, amma ahaduhuma, adapun kuburan yang pertama ini, Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi, dua kuburan ini sekarang penghuninya sedang diazab oleh Allah. Terus Nabi menjelaskan, adapun yang pertama kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang pertama ini, dia ini orangnya tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Diazab di kuburannya karena enggak perhatian tentang masalah najis. Adapun yang kedua, kata Nabi, yamshi bin namimah. Dulu waktu hidup orangnya suka mengadu domba. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, tujuannya untuk merusak keduanya. Jadi masalah bersuci ini penting, berkaitan dengan azab kubur. Lah, kapan kita dikatakan suci? Yang mana suci ini kan syarat sahnya sholat. Allah enggak layak balullah. Allah tidak menerima sholatnya seseorang sampai dia ini suci. Lah kapan kita ini terkategorikan sudah suci? Jawabannya, kalau kita terbebas dari berapa hal tadi? Dua. Yang pertama terbebas dari najis, yang kedua terbebas dari apa? Hadas. Maka kita nggak boleh sepelekan masalah toharo ini. Apa perbedaan najis dengan hadas? Apa jemaah? Murojaah ini murojaah. Kayaknya pernah saya jelaskan di sini. Apa perbedaan najis sama hadas?
Gimana? Kalau hadas dipersyaratkan niat, kalau najis tidak dipersyaratkan niat. Saya nggak paham, najis kok ada niatnya? Nah, kita nggak berbicara membersihkan. Apa perbedaannya? Saya ulangi ya. Kapan kita ini dikatakan sudah bersuci? Kalau kita sudah terbebas dari najis dan hadas. Kita fakna, kita sepakat ya. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaannya najis sama hadas? Contohnya, itu ada kita junub. kemudian reformasi. Itu proses itu. Ya, Jadi, jadi hadas itu proses, menurut jenengan hadas proses, najis hasil. Gitu. Saya masih meraba-raba maksudnya, tapi saya paham arahnya. Ada lagi yang bisa meredaksikan yang lebih pas. Nah, beliau mengatakan, sekarang nggak ada mic lain ya, biar dengar semuanya. Najis itu ada bentuk fisiknya, konkret, ada barangnya, itu najis. Kalau hadas itu abstrak, nggak ada barang wujudnya, itu nggak ada, dan itu benar. Perlu dikasih contoh biar paham, gitu. Gimana betul? Contoh, seorang habis wudhu, mohon maaf, kena kotoran kucing. Pertanyaan saya, kotoran kucing itu hadas apa najis? Najis, bukan hadas. Ada barangnya, ada baunya, ada rasanya kalau mau nyoba. Ya jangan dicoba. Jelas ya? Saya misalnya habis wudhu, saya menggendong putra saya yang masih kecil, terus ternyata misalnya pampersnya itu bocor misalnya loh ini. Terus saya kena di baju saya. Cairan yang nempel di baju saya itu najis apa hadas? Najis. Ada barangnya, ada fisiknya kelihatan. Ya. Meskipun ya nanti ada najis hukman, itu beda lagi kita pembahasannya. Najis secara hukman, barangnya nggak ada tapi dihukumi najis, itu juga ada. Nah, dan najis ini tidak membatalkan wudhu, jamaah. Saya habis wudhu, kena pipis putra saya, maka wudhu saya nggak batal. Cukup kotoran tadi dibersihkan. Seorang habis wudhu, mohon maaf, misalnya kena kotoran kucing, maka kotoran kucing ini dihilangkan, tapi status kewuduannya masih tetap, nggak perlu wudhu lagi. Itu najis. Sebelum saya lanjut sudah jelas. Nah, adapun hadas ini abstrak, nggak ada wujud barangnya. Saya kasih contoh. Seorang laki-laki perempuan bersenggama hubungan badan, mohon maaf, keluar mani. Setelah itu sebelum tidur, belum sempat mandi karena masih malam misalnya, dia membersihkan kemaluannya terus tidur. Pertanyaannya, dia punya najis enggak? Enggak ada najis. Tapi dia berhadas enggak? Berhadas. Mana barangnya? Enggak ada. Tapi status dia itu sedang apa? Berhadas. Kasih contoh lain. Seorang wanita haid, habis haid, bersih, ya dia ke kamar kecil membersihkan tempatnya haid, tapi belum mandi. Secara najis ada najis? Nggak ada najis, karena sudah hilang barangnya. Tapi secara hadas, masih hadas apa enggak?
masih. Jelas ya? Jadi hadas itu status hukum seseorang yang ada hal-hal yang menyebabkan dia harus mandi besar atau harus wudu. Oke, sampai sini paham insya Allah. Sekarang pertanyaan saya, untuk mengetes panjenengan sudah paham nggak apa perbedaan hadas dengan najis? Seseorang kencing di WC. Pertanyaannya, status orang tersebut bernajis apa berhadas? Statusnya tadi itu dia kena najis atau kena hadas? Sebelum sampean jawab, paham pertanyaannya? Seorang ke kamar mandi buang air besar, boleh kecil terserah. Statusnya laki-laki ini, statusnya ini apa? Najis apa hadas? Kok ada kata-kata fisik kotoran? Oke, ya. Jawabannya terperinci. Dilihat dari benda yang keluar itu najis apa hadas? Najis. Tapi karena benda itu keluar, maka dia ini punya status. Dan statusnya apa? Berhadas. Artinya dia nggak boleh sholat, harus apa? Wudu dulu kalau hadas kecil, mandi besar kalau hadas besar. Sudah jelas ya? Oke, lah kita ini termasuk cabang keimanan adalah apa? Bersuci. Jangan remehkan bersuci. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuhnya iman. Pernah Rasulullah itu manggil Bilal. Dan Rasulullah berkata, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan hingga aku mendengar bunyi alas kakimu, terompamu di mana? Di surga. Bahkan dalam riwayat, amalan apa yang membuatmu itu mendahului aku? Dalam riwayat seperti itu. Karena aku ini mendengar bunyi terompa kakimu ada di surga. Amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Apa kata Bilal? Tidak ada amalan yang aku harapkan melebihi aku ini ya Rasulullah. Kalau batal, ya, batal wudhu itu. Baik waktu kapanpun, maka aku apa? Selalu berwudhu. Dan dalam riwayat sholat dengannya. Ini kebiasaan Bilal itu sehingga diangkat oleh Allah. Bahkan kata Nabi, aku mendengarkan sandal atau alas kakimu di surga. Di antara sebabnya adalah bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Tobat mensucikan hati, toharoh mensucikan badan. Sini aja enggak apa-apa. Mas, lihat saya ini. Enggak apa-apa, ini dipakai enggak apa-apa. Ayo maju. Yang di luar masuk aja. Masih coba maju. Yang di luar enggak dapat tempat. Maju. Ini tengah ini enggak apa-apa. Enggak kena kamera enggak apa-apa, kena juga enggak apa-apa. Jangan dibiarkan tengah kosong. Baik. Itu yang pertama ya. Wa yadkhulu fihi ijtinabun najasat. Termasuk menjaga kesucian adalah menjauhi najis. Menjauhi apa? Najis. Makanya tadi kan dikatakan, kata Nabi, ada orang diazab karena apa? Kencing. Ya, dalam riwayat amatu azabil qabr fil baul. Kebanyakan orang diazab di kuburannya gara-gara kencing. Hati-hati. Ustaz, masa sih Ustaz gara-gara pipis saja kok diazab?
Jangan lihat itunya, lihat konsekuensi dari kencing itu. Orang itu kalau kencing sembarangan, kecipratan, otomatis sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, sholatnya nggak dianggap. Kalau sholatnya dianggap, berarti dia hukumnya nggak sholat. Karena itu syaratnya sholat. Dan riset membuktikan, ya belum riset sih, tapi kira-kira begitu. Orang yang pipis sembarangan, insya Allah bukan ahli sholat. Kalau orang sak tepake dhewe, sak enake dhewe pengen pipis ya minggir cari pohon terus membuat air mancur. Insya Allah orang yang bermudah-mudahan seperti itu, gak cari kamar mandi, gak cari WC, insya Allah itu bukan ahli sholat. Betul? Karena orang ahli sholat selalu mikir dua kali, betul? Iku kok sepakaianku saya pakai untuk apa? Sholat. Gak mungkin aku sembarangan. Makanya hendaklah kita hati-hati menjaga. Nah, dalam bersuci kita pakai apa? Pakai air. Itu alat suci yang pertama ya air. Lah air itu pembagiannya ada 3. Banyak ulama ada yang membagi 2, ada yang membagi 4, tergantung ulamanya yang membagi. Tapi ya dalam hal ini saya ingin menerangkan ke panjenengan, air itu macamnya ada 3 untuk bersuci itu loh. Yang pertama adalah air tohur. Dicatat, kalau nggak dicatat ya diingat-ingat. Tapi ingatan kita itu terbatas, gampang lupa, betul? Air ada berapa tadi Bapak Ibu? 3 secara umum. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 4, tapi saya jelaskan yang 3 saja. Air ada 3. Yang pertama air tohur. Air tohur itu apa Ustadz? Air tohur itu air mutlak. Air yang sesuai dengan sifat dasarnya. Lihat saya. Sampean tahu sifat dasar air? Warnanya, aromanya, kemudian rasanya, yaitu mutlak. Air secara mutlak kayak ini nih, air mutlak. Air yang belum kecampuran apa-apa. Ini tohur. Apa artinya tohur Ustaz? Suci dan mensucikan. Tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Jadi air tohur adalah air yang suci dan mensucikan. Di antara cirinya itu tadi, masih mutlak air, belum berubah dari warna apa tadi? Dasarnya, di antara cirinya air tohur. Contohnya air tohur apa Ustadz? Air hujan, air sumur, air sungai, air bengawan, air embun, air apa lagi? Mata air, salju. Nah, itu kategorinya air tohur, suci plus apa? Mensucikan. Ini dipakai untuk ibadah, bisa untuk minum, halal, bisa untuk bangunan kalau mau monggo. Jelas itu adalah jenis air yang pertama. Jenis air yang kedua para jamaah adalah al-ma'at tohir. Al-ma'at tohir, air yang tohir. Ustadz, air tohir itu yang bagaimana? Air yang tohir adalah, dia ini sebenarnya air tohur seperti yang pertama. Bingung? Aslinya dia ini air tohur seperti yang pertama tadi. Cuman kemasukan barang-barang tertentu, tapi barang tertentu ini nggak najis. Kemudian mengubah sifat dasar air. Saya ulangi lagi, yang mau nyatet perhatikan baik-baik. Air tohir adalah sebenarnya dia itu air tohur. Jelas sampai sini? Terus kemasukan benda-benda, tapi benda-benda ini bukan benda yang najis. Lalu benda yang tidak najis ini mengubah sifat dasar air, sehingga dia berpindah status dari tohur menjadi apa? Tohir. Dia suci untuk dirinya, tapi nggak bisa
mensucikan yang lainnya. Perlu kasih contoh? Perlu. Misalnya air putih ditambah kopi, ditambah gula, tambah susu. Saya mau tanya, air putih tohur apa tohir? Tohur, sesuai dengan sifat dasarnya, betul? Tapi kemasukan kopi, kemasukan susu, kemasukan gula, dan tiga-tiganya itu bukan benda najis, tetapi keberadaannya mengubah sifat dasar air sehingga berubah warna, bau, dan rasa. Maka pindah statusnya dari tohur menjadi apa? Tohir. Maka ini untuk minum, tapi tidak untuk ibadah. Teh sudah gembira, soto Lamongan, zaman wudu pakai soto Lamongan kira-kira bisa apa enggak? Jelas ya? Itu nomor berapa itu? Nah, nomor 3, air najis. Dia itu tohur. Dia itu apa? Tohur, tapi kemasukan benda najis. Lalu benda najis ini mengubah sifat dasar air. Contoh air gelas ini. Ini misalnya gelas terbuka, Pak. Ternyata di atas gelas ini ada cicak lagi bertarung. Terus sampai akhirnya kotoran cicak itu masuk ke air gelas ini, sehingga warnanya agak berubah budak. Aromanya mulai berubah. Rasanya saya nggak berani nyoba. Ya. Maka ini pindah status dari tohur menjadi apa? Najis. Jadi aslinya itu suci, terus kemasukan apa tadi? Atau memang dasarnya memang sudah najis. Nah, yang bisa dipakai ibadah adalah yang nomor berapa tadi? Yang pertama namanya apa? Tohur. Para ulama berselisih pendapat tentang air yang sedikit kemasukan najis tapi nggak berubah warna, bau, dan rasa. Hukumnya kayak gimana itu? Saya ulangi. Ada airnya nggak banyak, airnya sedikit, nggak sampai 2 kula. Nah, nanti kalau ngomong 2 kula ada khilaf lagi, 2 kula itu berapa? Itu panjang kalau diceritakan. Intinya saja ada air dikit, air kecil, nggak banyak, volumenya sedikit. Tapi kemasukan apa? Benda najis. Namun benda najis itu tidak mengubah warna, bau, dan rasa. Masih bertengger pada kemutlakan air. Pertanyaannya, suci enggak itu? Sampean paham pertanyaannya? Kalau airnya volumenya banyak, pemasukan benda najis nggak ngefek, nggak usah dibahas itu. Air tambak, kasih mes, kasih ini, kasih itu, boleh mandi ditambak, nggak apa-apa. Atau jublang, volumenya apa? Besar, ada di situ ada kotoran, baik kotoran manusia, nggak apa-apa, karena nggak ngubah. Kalau itu volumenya apa? Besar, itu kita nggak bahas itu. Air di belakang kampung saya itu ada banyak sungai, meskipun dia dibuangi kotoran, ada orang misalnya pipis di situ nggak ngefek karena terlalu apa? Banyak. Kita nggak bahas itu. Sekarang pembahasan kita ini airnya dikit, kemasukan benda najis, tapi tidak mengubah bau, rasa dan warna. Najis enggak? Air 1 timba, kan nggak banyak kategorinya ya. Terus kemasukan kotoran cicak, boleh nggak dipakai wudu? Khilaf para ulama. Ada yang melihat ke volume air, ada yang melihat ke kemutlakan sifat air. Bagi yang melihat volume, oh ini kurang 2 kula dan seterusnya, maka
Tak boleh. Tapi ada ulama yang melihat kemana? Sifat air. Kalau sifatnya air nggak berubah, maka nggak bisa dikatakan najis. Itu air kok. Aromanya yusunugiku, baunya yusunugiku, rasanya ya nggak berubah. Sehingga ada ulama yang berpatokan pada apa tadi? Sifat air. Saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, masih mengikuti ulama yang berdasarkan sifat air. Tapi saya hormati kalau ada yang mengikuti apa tadi satunya? Volume. Dengan banyak masalah khilaf nggak selesai-selesai ya. Oke, kita kembali sudah. Wasatrul aurah. Kelanjutannya. Jadi tadi karena panjang pembahasan kita ini ya. Satu, termasuk amalan cabang-cabang keimanan dari sisi anggota badan bersuci. Terus hati-hati dari najis. Selanjutnya wasatrul aurah, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, termasuk ibu-ibu. Karena yang paling banyak auratnya ibu-ibu, kaum wanita, makanya harus ditutup auratnya. Selanjutnya termasuk cabang keimanan adalah wassolatu fardhon wa naflan. Salat. Oh, ini cabang paling gede di antaranya salat ini. Cabang iman sing paling gede di antaranya salat. Baik salat wajib maupun salat apa? Sunnah. Salat ini tidak boleh dianggap remeh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum apa? As-shalah. Kata Nabi, yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Tidak boleh. Tidak boleh kita ngeremehkan salat. Nabi juga mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah apa? Salat. Sebelum yang lain salat dulu. Salat ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain, syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, syariat bakti kepada orang tua, syariat sedekah, syariat kurban, syariat akikah, syariat sedekah, syariat macam-macam syariat beda dengan salat. Apa bedanya Ustadz? Bedanya seluruh syariat-syariat itu Allah turunkan wahyunya dari langit ke bumi. Berbeda dengan salat 5 waktu, bukan ayatnya yang diturunkan, tapi nabinya yang apa? Yang diangkat melalui peristiwa yang legendaris, yang melegenda. Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Saking agungnya salat, bukan Allah turunkan salat 5 waktu ke nabi di bumi, bukan. Tapi nabinya yang diangkat ke atas, bahkan Jibril pun gak usah ada perantara lagi. Bahkan Jibril gak pakai ini. Langsung Allah dikasih salat 5 waktu. Saking agungnya apa? Salat. Masalakakum fi saqor. Kenapa kamu masuk neraka apa? Saqor. Kenapa kamu masuk neraka saqor? Mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku enggak sholat. Ini cabang keimanan sing paling gede. Orang ninggalno haji masih enggak sampai dikafirkan. Orang ninggalkan birrul walidain enggak sampai kafir. Orang ninggalno sedekah enggak sampai kafir. Tapi nek ninggalno salat, garis merah enggak boleh dilanggar ini. Makanya para ulama mentakrir bahwa dosanya maksiat dibanding dengan dosanya maksiat khusus yaitu salat, jauh lebih besar dosanya meninggalkan apa? Salat. Orang berzina gede dosanya. Orang berzina, berjudi, membunuh besar dosanya. Tapi kalau dibandingkan dosa meninggalkan sholat, jauh lebih besar meninggalkan sholat. Ini banyak orang gak paham. Meninggalkan sholat itu bahaya Pak. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Jangankan yang tidak sholat, wong yang sholat saja masih diancam Allah kok. Fawailul lil musallin.
Celakalah orang-orang yang sholat. Wail, fawail, wail dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. Wail itu artinya halak, celaka. Maut, binasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wail, wail itu sumur di neraka. Wail itu jeglongan di neraka. Jadi kalau nerakanya itu dalam, maka wail itu lebih dalam lagi. Lah itu Allah sediakan untuk siapa? Lil musallin, untuk orang yang sholat. Jadi orang yang sholat saja itu tidak lepas dari ancaman wail, apalagi orang yang tidak sholat. Ustaz, mosok wong sholat kok diancam wail? Iya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang ini sholat cuma lalai, mungkin waktu ini diperlambat, mungkin syarat rukunnya belum terpenuhi, tapi sholat nggak wong iki? Sholat apa mboten? Sholat, tapi tetap kena ancaman wail. Lah meh daneo wong sing gak ngelakoni sholat, wong sing sholat aja diancam kalau sampai sholatnya sembarangan. Makanya ada ucapan bagus, silakan dicatat. Jangan sampai gak dicatat. Iki ustadznya maksoi, ya, maksoi harus dicatat. Maka dari itulah Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan perkataan yang indah, yang ini harus kita pegang, Pak. Ojo sampai hilang dari batuk kita ini. Wih, ini luar biasa. Perhatikan, ini kita hampir kena semua, hati-hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan. Sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 6 di dalam solat itu ciri orang munafik. Ada 6 perkara di dalam solatnya seorang hamba yang kalau 6 perkara ini ada, maka itu cirinya orang munafik. 6 hal ciri orang munafik di dalam solat. Yang pertama, kata Nabi, al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika mendirikannya. Ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, turun puas kok wis azan ini. Dibangunkan sama istrinya. Ayo bi bangun bi salat bi. Ya ya sembung wae sik. Kasal, males. Hati-hati. Kira-kira kadang-kadang kita kena enggak ini? Jujur aja. Hati-hati. Ini baru pertama sudah kena kita ini. Yang nomor 2. Saya ulangi, 6 hal dalam sholat ciri orang munafik. Inilah maksud dari firman Allah apa tadi? Fawailul lil musallin. 6 itu apa saja? Yang pertama apa tadi? Iya, malas ketika mendirikannya. Yang nomor 2, mura'atun nasi indal fi fi'liha. Ingin dipuji orang, riya. Wah, ini nek aku gak sholat gak enak karo tonggo iki, gak etok nang masjid ditakokno aku. Sungkan aku sawangane kok gak sholat jamaah. Wis aku sholat jamaah aja biar aku absen nang kanca-kanca iku. Tujuannya supaya dilihat orang-orang, bukan karena murni, karena Allah. Nah itu ciri orang munafik, ciri sholat yang di dalamnya cirinya orang munafik. Yang nomor 2. Nomor 3, wa ta'khiruha, dan mengakhir-akhirkan waktunya. Oh masih azan, masih lama. Qomat, wah masih panjang waktunya. Sampai akhirnya sholat asar jam 5:15 atau sholat jam 5:30 sore. Sholat apa? Asar. Di akhir-akhir ditunda-tunda waktunya. Nah itu ciri atau sifat yang nomor 3.
Yang nomor 4, wa nakruha, dan kecepatan gerakannya. Ana orang salat kok cepet gerakane, gak tumak nina, jare wong Jawa culat-culit. Betul nggih istilahnya nggih? Oh, salat kok culat-culit. Cepat gerakannya. Digambarkan dalam hadis wa nakruha seperti ayam atau burung mematok apa? Mematok biji-bijian. Lihat saya. Namanya mematok kan gini, Pak. Lihat saya. Gak ada. Lihat, bisa diteliti. Gak ada ayam matok begini. Dan mesti begitu. Itu sholatnya wong munafik. Bocone gak lengkap, cepet gerakannya. Itu nomor berapa? 4. Nomor 5. Wa qillatu dzikrillahi fiha. Sedikit ingat Allahnya. Sampai-sampai bingung, iki rakaat telu apa papat iki mang. Soalnya sedikit ingat Allahnya. Tadi imamnya tadi baca apa? Iya, surat apa tadi ya? Saya lupa. Bukan lupa, kamu gak konsentrasi. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Wa takhalluf an jama'atiha. Tidak sholat jamaah. Tertinggal dari sholat jamaah. Subhanallah. Ini kalau yang diomongkan Imam Ibnu Qayyim ini, kira-kira 6 itu ayo kita scankan ke diri kita. Apa nyantol 6-6-nya apa? Ada 1 yang lolos atau 2 yang lolos? Gak usah disampaikan, sampai pribadi yang jawab. Aku sendiri juga yang jawab. Kalau 6 ini masih ada dari diri kita ini, ada 6 ini, ingatlah firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Padahal iki sing sholat. Terus piye sih gak sholat? Lebih parah. Dosanya ini kalau sholat luwih gede, Pak. Wong sing sholat saja kalau teledor itu kena wail. Dan tadi wail sudah saya sampaikan tafsirannya ada berapa? 2. Tafsiran pertama artinya apa tadi? Al-halak, celaka. Tafsiran yang kedua apa tadi? Lubang, jurang yang ada di mana? Neraka. Makanya nggak boleh kita sepelekan masalah apa tadi? Sholat. Sampai duwe mantu ono bocah lanang, ibu-ibu, sampai duwe ono arek lanang datang ke rumah sampeyan, Bu, Bapak, saya mau ngelamar anak sampeyan. Nek wonge gak sholat, langsung putuskan, jangan diteruskan. Garis merah, nggak boleh dilanggar. Wis kerja tetap nak. Dereng Bu, tapi insya Allah kalau tetap kerja, ya sih bisa diperhatikan untuk diteruskan. Tapi dia gak sholat, gak ada ampun. Jangankan iki sing durung dadi bojone anakmu, wis dadi bojone anakmu, kalau sing lanang gak pernah sholat, suruh minta cerai. Bukan sunat, wajib. Karena khawatir pindah status anakmu kumpul karo wong kafir. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, karena sholat ini gak boleh digemeh-gemehkan, Mbak. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu kok nyemplung di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu waktu di dunia aku gak sholat, kena neraka sakor. Makanya sholat garis merah gak boleh diapakan? Dilanggar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Gak boleh dilanggar ini. Saya mau tanya panjenengan, tolong dijawab. Sholat itu apanya Islam? Apanya agama? Tiang. Kalau Islam itu seperti bangunan, berarti bangunan butuh tiang. Lah tiangnya Islam itu sholat. Sekarang logikanya, apakah ada bangunan berdiri tanpa tiang? Tidak ada. Jadi kalau ada bangunan, kok tiangnya rubuh, pasti bangunannya ikut roboh. Itulah posisi sholat di dalam Islam. Ini cabang keimanan yang terbesar setelah syahadat. Ya, tidak ada di dalam Islam syariat teragung setelah tauhid melebihi sholat. Tidak ada. Tidak ada amalan dalam Islam yang bisa mengalahkan sholat setelah apa? Makanya Nabi kan pernah ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah ayul amali afdol, ya Rasulullah amalan apa yang paling utama? Sholat tepat waktu. Bukan
Bukan yang lain, sholat nomor siji. Setelah itu, setelah sholat nopo ya Rasulullah? Birrul, si nomor loro bakti nang wong tuwa. Sholat nomor siji setelah tauhid. Hanya nggak boleh kita remeh-remehkan ya. Terus kembali ke materi. Dia kok hilang materinya ini. Ini. Baik sholat fardu maupun sholat apa? Sholat nafilah. Sholat nafilah kita dianjurkan sehari semalam berapa? Yang muakkad. Siapa yang melakukannya akan dibangunkan rumah istana di surga. Ada berapa? 12. Nek sampean gak iso nglakoni liya-liyane ya minimal iki sing 12 iki sampean pegang. Kadang-kadang wong iki mikir kontrakan, waduh kapan piye duwe omah. Pikirin omahmu nduk surga, nduk akhirat. Endo donya iku ada seorang sahabat Nabi, Pak, memperbaiki rumahnya. Nabi pas jalan lewat. Apa yang kau lakukan? Memperbaiki rumah kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajal itu lebih cepat daripada rusaknya rumahmu ini. Ojo teman-teman. Donya iku ojo teman-teman. Sekarang 2000 berapa? 23. Tahun 2123. Perhatikan saya. Rumah yang kamu bangun itu insya Allah masih kokoh. Dan yang menghuninya nggak kenal kamu, nggak dongakno kamu, nggak ro jenengmu. Paham maksud saya? Orang itu sudah kalau sudah generasi ketiga wis gak diilingi sampean. Padahal sampean sing bangun. Ojo nemen-nemen donya iki. Makanya Rasul mengatakan kun ghoriban, jadilah orang asing. Apa sih makna asing? Sampean kalau asing kan nggak mungkin manggon di situ, gitu? Ojo nemen-nemen. Yang penting bisa urip, bisa hidup untuk ibadah, alhamdulillah. Itu. Kita ini kalau mati, dan ini sering saya sampaikan dimanapun, sering saya sampaikan, kita ini kalau mati langsung kontan nama kita dihapus. Di KK ya dihapus, sing dadi ustaz jadwal di masjid ya dicoreti. Nggih napa mboten? Nggih. Ilang. Ana wong jenenge Ahmad, sepurone sing jenenge Ahmad kanggo contoh tok iki. Ana wong jenenge Ahmad mati di rumah sakit. Ketika Ahmad mati, namanya langsung hilang. Enggak ono wong ngomong ini, gimana? Pak Ahmad sudah disolati apa enggak? Dur. Wong mesti ngomong gimana? Jenazahnya sudah disolati belum? Gak ono wong ngomong, Ahmad wis dikubur tak? Ndak ono. Jenazahnya wis dikubur. Ahmad wis didusi tak? Ndak ono. Jenazahnya wis didusi apa? Langsung hilang namanya. Ojo nemen-nemen dunia, Pak. Kalau kita wallahi seandainya kita tahu betapa cepatnya manusia melupakan kita, maka kita hidup di dunia ini gak sempat hidup untuk manusia. Cari ridho Allah, itu yang mengekalkan kita. Ya termasuk rumah ini. Kita kadang-kadang sibuk mikirin rumah di dunia. Padahal Allah sudah ngasih kiat-kiat kita bangun rumah di akhirat. Salah satu supaya dapat rumah di akhirat, melazimi setiap hari sholat sunnah berapa rakaat? 12 rakaat. Perinciannya apa saja 12 itu? Sebelum duhur berapa? 4. Setelah duhur 2. Is berapa itu? 6. Terus setelah maghrib 2, 8. Setelah isya 2 berapa? 10. Sebelum subuh sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah berapa? 2. Total 12. Barang siapa sholat 12 sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga. Itu dilazimi. Ngaji itu supaya barokah, ilmu ne manfaat, diamalno. Nah kalau kita yang ngaji bendino nggak ngamalno, mosok wong sing nduk gitaran nduk pinggir dalan sing ngamalno kan mboten. Nah kita yang harus mengamalkan. Ya, ngoten nggih. Ini yang sholat sunnah. Terus setelah itu wazakatu, zakat. Termasuk cabang-cabang keimanan adalah zakat. Zakat secara garis besar ada 2. Zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah atau zakat fitri, yaitu di penghujung Ramadan sebelum seorang sholat Id. Berapa yang dikeluarkan zakat mal kita, zakat harta uang kita, emas kita?
berapa yang dikeluarkan, atau sebelum berapa yang dikeluarkan, berapa nisabnya, berapa duit, berapa emas. Kalau panjenengan miliki, panjenengan dianggap sudah jadi orang kaya mencapai nisab. Atau dengan kata lain, kapan orang itu dianggap kaya dalam Islam? Jawabannya kalau harta yang ia miliki sudah mencapai nisab. Nah, nisab harta kita sehingga kita ini dianggap orang kaya yang harus mengeluarkan zakat berapa? Dalam 5 yang keras lah, satu orang yang keras. Oke. 80 gram apa Pak? Emas murni. Saya terangkan sejarahnya dan ini murojaah saja sebenarnya ya. Zaman Nabi kok muncul sekian gram itu? Apa zaman Nabi ada gram-graman? Tidak ada. Zamannya Nabi adanya dinar dan dirham. Nabi mengatakan nisabnya harta kita, emas kita, duit kita ini isyruna dinar, 20 dinar. Bagaimana kalau kita konversi dinar menjadi rupiah? Ya monggo aja dihitung, siap no kalkulator tidak susui. Sudah siap kalkulatornya. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Saya ulangi, 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. Kalau 20 gram 20 dinar berarti 4,25 kali 20. Hasilnya ketemu 85 gram emas murni. Nah, itu. Nah, sekarang 1 gramnya berapa? Bu, aku gak takut bapak-bapak, soalnya bapak gak hafal. Sing paling pinter gram-graman itu ibu. Bu, berapa bu? 1 gramnya? Pura-pura garo ibu-ibu. Karena sing ahli emas itu ibu-ibu. Mas Bagio, Mas Fajar, Mas Gunawan. Berapa Mas Indra? Berapa sekarang 1 gram? Berapa? Ojo ngarang. Saya mau yang valid. Buka antam. Berapa? Kok banyak versi sih? 900 hari ini deh. Hari ini. Berapa? Ternyata beda ikhtilaf para ulama. 1 juta berapa? 1.035.000 kalikan 85. Ini fluktuatif ya, anggap aja ya. Karena besok bisa berubah, lusa bisa berubah, betul? Anggaplah dengan asumsi yang disampaikan Mas tadi 1.035.000 kali 85 berapa totalnya? 87. Nggih. 975.000. Hampir 88 ya. Hampir 88 juta. Lah maka kalau orang uangnya kalau sudah dikonversi dengan dinar tadi itu kurang lebih 88 juta kurang lebih ya. Bisa naik, bisa kurang tergantung hitungannya hari ini. Anggaplah untuk kita bulatkan aja berapa tadi? 87 ya, enggak apa-apa, anggaplah 87 berdasarkan asumsi tadi. Maka kalau saya per hari ini misalnya saya ini uang saya 50 juta. Berarti kan belum sampai nisab nggih. Oh, tiba-tiba saya dapat rezeki. Enggak tahu misalnya saya jualan apa misalnya. Terus saya dapat tambahan rezeki jadi uang saya itu 90 juta. Ada tambahan 40 juta masuk ke rekening saya. Berarti 90 tambah 40 berapa? 90 juta. Betul nggih? Berarti mencapai nisab apa enggak ini? Mencapai nisab berdasarkan asumsi yang tadi itu. Apakah langsung saya keluarkan hari ini?
Tidak. Saya cari kalender Hijriah, saya lingkari. Hari ini saya lingkari. Saya lingkari nih. Sekarang berapa Hijriahnya? Aku gak takut di mana jawab suwe. Yang penting dilingkari. Setuju ya? Setelah itu tahun depan, kalau sekarang misalnya tanggal 4, maka tahun depan saya lihat tanggal 3. Saya hitung lagi uang saya. Ternyata uang saya semakin banyak karena saya bisnis. Jadi setengah M. Atau biar mudah ngitungnya, setelah saya sudah biaya sekolah anak, biaya ini, uang gedung SPP, kan otomatis uang kan naik turun, betul apa enggak ya? Tapi ternyata setelah saya lihat tahun depan, ternyata uang saya pas 100 juta misalnya. Maka saya harus hitung kurs yang sekarang. Ini tadi loh, 1 gramnya tadi loh. Kalau misalnya tahun depan itu kok tetap 87 atau mungkin turun 85, terserah, tergantung hitungan hari itu. Tapi kan saya punya uang berapa tadi? 100, berarti sudah mencapai nisab, betul? Maka baru saya keluarkan. Saya keluarkan berapa? 2,5%. Kalau 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta didiknya. Dibandingkan dengan yang 100 juta. Kalau ternyata uang saya itu turun dari 90, ternyata tahun depannya alhamdulillah, ternyata tahun depan itu ternyata 87, tapi kurusnya 85 juta, paham saya? Maka 87 saya masih bayar apa? Zakat 2,5%. Kalau ternyata tahun depan karena ada pembiayaan, ada biaya kesehatan, ternyata turun Pak Susut jadi 50. Apakah saya bayar? Tidak. Jelas ya? Oke. Itu zakat secara umum begitu ya. Terus selanjutnya halaman berapa tadi kok hilang ya? Astagfirullahaladzim. Ada yang bawa Arabnya? Saya pakai PDF jadi kegeser apa namanya, halamannya berubah jauh. Saya cari lagi. 92 pakai itu ya, mau suat gitu. Saya ambil sini khusus Firqatun Najiyah. Mohon maaf ya, ini saya habis pindahan jadi kitab saya ketumpuk, mau nyari-nyari agak kesulitan, maka saya download PDF. Judulnya apa? Anwa Su'abil Iman 215. Sudah ketemu insyaallah. 215. Baik, kita lanjut. Setelah zakat apa di situ para jamaah? Wafakkur riqab, dan memerdekakan budak. Lu Ustaz kono budak bareng. Syariat budak tidak terhapus sampai hari kiamat ada. Cuman sekarang budaknya yang enggak ada. Tapi syariatnya tetap ada. Orang-orang barat orientalis suka menyerang Islam lewat ini. Gimana kok syariat perbudakan kok masih dilestarikan? Budak tetap ada jika sebabnya ada. Jika realitanya terjadi, ya tetap ada hukum-hukumnya. Bisa dipahami nggih? Kalau orang barat mengatakan, kenapa Islam kok mempertahankan perbudakan? Mau nabi apa kalau nggak ada? Mau Nabi Sulaiman ada budaknya, betul? Ada di kitab Injil loh. Bahkan yang sekarang pun ada. Kitab Injil yang versi sekarang pun ada bahwa Nabi Sulaiman punya apa? Budak-budak. Nabi siapa lagi? Punya. Dan jangan pernah menghukumi apa yang terjadi masyarakat masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Zaman itu bangsa Arab dan seluruh bangsa di muka bumi ada perbudakan. Zaman itu mau di Eropa, mau di India, mau di Cina, mau di Afrika, di seluruh belahan bumi ada apa tadi? Perbudakan. Makanya Islam datang mengatur, karena sudah ada pada waktu diatur, nggak boleh membebani, nggak boleh menganiaya,
Bahkan kalau bayar kafarot disuruh apa? Memerdekakan budak. Jadi mendorong untuk dimerdekakan budak-budak itu. Sama dengan orang barat suka ngeritik Rasulullah karena Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah. Siti Aisyah umur berapa tahun? 9 tahun. Banyak orang yang gak senang Islam ngomel di mana-mana. Gimana ini Muhammad ini kena penyakit pedofilia, suka sama bocah kecil. Bagaimana cara jawabnya? Perhatikan saya. Musuh Islam di zaman Nabi, perhatikan supaya sampean bisa jawab. Kalau ada orang orientalis, orang barat, bahkan orang Islam liberal sendiri yang suka menyerang Islam, Nabi kok nikah sama bocah kecil umur 9 tahun? Bagaimana cara jawabnya? Begini cara jawabnya, lihat saya. Di zaman Nabi musuh Islam itu ada 1 kafir Quraisy, 2 orang munafik Madinah, betul? 3 orang Yahudi, 4 orang suku-suku Arab musyrikin, 5 orang-orang Majusi Persia, 6 orang-orang Romawi. 6 kurang lebih musuh Islam di zaman Nabi ada 6 nih yang saya sebutkan tadi itu. Tidak ada satupun yang mencela Nabi karena pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Tidak ada. Padahal orang munafik, orang kafir Quraisy itu selalu ngintip-ngintip apa saja yang bisa digoreng untuk mencela Nabi, dipakai untuk diviralkan untuk mencela Nabi. Tapi tidak ada 6 musuh Islam zaman itu mencela Nabi karena Nabi nikah sama Siti Aisyah. Kenapa kok seperti itu? Jawabannya soal kabeh menungso zaman iku ngelakoni ngono kabeh. Mau Romawi, mau Cina, mau India, mau Afrika, mau Eropa, zaman itu wanita kalau sudah balik sah untuk menikah. Dan Siti Aisyah sudah balik dalam hal itu. Gak usah jauh-jauh ke zaman Nabi, Pak. Di desoku sebelum Indonesia merdeka, bahkan Indonesia setelah merdeka tahun 50, kata mbahku, kata emakku dulu wanita kalau sudah lulus SD sudah balik dinikahkan orang tuanya. Itu kemarin, bukan zaman Nabi. Mafhum? Bisa dipahami? Gak bisa kita menghukumi paradigma zaman lampau dengan budaya yang kita anut zaman apa? Sekarang. Buta sejarah. Bahkan Siti Maryam itu menikah tahun berapa? Antum lihat di referensi mereka akan tahu jawabannya. Jadi memang sudah tradisi umat-umat zaman dulu itu wanita kalau sudah balik sah menikah. Nah jadi begitu. Termasuk masalah apa tadi yang kita bahas tadi? Perbudakan. Cuman sekarang perbudakan nggak ada karena sebabnya nggak dapat. Bisa dipahami nggih? Sekarang nggak ada. Ya. Dan nanti akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Jibril. Dan nanti akan terjadi futuhat Islamiyah zaman. Nanti akan ada peperangan akhir zaman, Mbak. Ada blok Muslim, ada blok kafir. Bahkan diterangkan dalam riwayat nanti di akhir zaman di bumi Syam, Palestina sana itu terjadi peperangan antara orang Muslim dengan apa? Yahudi, sampai bebatuan dan pepohonan itu bisa ngomong nanti di akhir zaman. Ya Muslim, ta'al, wahai orang Islam, kemarilah. Miwaroi Yahudi, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. Pohon dan bebatuan bisa ngomong kecuali satu pohon yang nggak mau ngomong. Pohon apa? Horkot. Dan sekarang di balik pemukiman Yahudi itu tanaman-tanaman horkot itu ditanam. Kalau yang mereka kuasai penuh enggak nanam. Tapi masih konflik-konflik dengan Palestina itu ditanami. Karena mereka pun membaca hadisnya Nabi. Mereka pun paham. Horkot. Pohon apa? Horkot. Materi, kembali ke materi. Apa tadi yang terakhir? Waljud, dan kedermawanan, termasuk cabang iman, kedermawanan. Termasuk ngasih makanan, memuliakan tamu, terus. Nah ini masih penting, ini masalah jud kedermawanan. Setiap pagi itu ada 2 malaikat. Yang mana malaikat ini dua-duanya berdoa. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada setiap orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan, kerusakan bagi orang yang genggam hartanya. Ini sama niku sodako didungani malaikat. Mana kosot sodakotun min malin.
Sedekah tidak mengurangi harta. Belajarlah untuk memandang sesuatu dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang nafsu keduniawian kita. Kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 100.000, menurut kalkulasi duniawi kurang. Betul? Tapi dalam kalkulasi Allah bertambah. Dan gono ceritane wong ahli sodako terus miskin ndak ono ceritane. Semua nanti orang diceritakan dalam sebuah ayat. Manusia itu kalau hampir wafat, mau dibatek nyawane, dicabut nyawanya, mereka itu berdoa minta sama Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan ya Allah, beri aku tempo ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah, meskipun sedikit sekali. Jangan dimatikan dulu aku ya Allah. Fa'as-sodako, aku akan sodako ya Allah. Kok bukan aku tak sholat dulu ya Allah, aku tak puasa dulu ya Allah, aku tak haji. Haji itu apa mas haji? Enggak. Tapi yang disebut Nabi apa? Fa'as-sodako, aku akan sodako. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah mati tahu bahwa hartanya ini nggak bisa menolong dirinya, daripada dipek wong liya, aduh tak sodakon. Bener. Makanya mumpung awakmu sehat sodakon harta. Nek sampean mati dipek anak putumu lali karo awakmu. Kecuali anak putu sing soleh, istri sing solehah. Apalagi istri ini gak solehah, donyamu diwarisi nikah karo wong liya. Waduh, salah sano. Padahal awakmu sing gak turu siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, membangun kerajaan bisnis sampai mati. Bojomu nikah karo wong liya, seneng-seneng karo wong liya. Awakmu nangis di kubur. Ditakoni, sing nikmati bojone bojomu. Bayangno, bojone bojo, sing nikmati bojone bojomu. Awakmu sing ditakoni, awakmu ben iki gelek itu kon ndi? Iki ben iku halal ndak? Gak nikmati apa-apa. Sing nikmati wong liya. Itu makanya perhatikan, makanya kenapa di dalam ayat tadi itu disebutkan sodako secara khusus. Karena mayit itu ngerti, mari ngono kabeh donyaku iki. Makanya durung mati. Dan sodako itu Pak bisa meredam amarah Allah. Sampaian misalnya terbeleset, kepleset, ngelakoni maksiat, terus jenengan ingin tobat untuk meredam amarah Allah, keluarkan hartamu di jalan Allah, keluarkan, kasih fakir miskin, supaya Allah tidak murka kepadamu. Sodako bisa menolak bala. Sodako, ya, sodako bisa menyembuhkan orang sakit. Dawu mardhakum bis sodako, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodako. Bayar yang rumah sakit gak waras-waras, wis duitmu 10 juta sumbangno kanggo yatim piatu, insyaallah waras. Insyaallah waras. Nah, sodako itu obat. Sodako itu apa? Obat. Dan sodako itu Pak mental. Ada orang kaya gak bisa sodako. Ada orang miskin ahli sodako. Ada seorang wanita membawa anaknya, yang satu digendong, yang satu dituntun, datang ke Siti Aisyah, mengetuk pintu rumahnya karena ini wanita kelaparan sama anaknya gak punya makanan. Mengetuk pintunya Sayyidatuna Aisyah, dibuka, ada Pak, saya mau makan, saya belum makan ini. Siti Aisyah gak punya apa-apa di rumahnya kecuali 3 butir kurma. Dikasihkan 3 butir, 1 untuk ibunya, 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya. Jenenge arek cilik kelaparan langsung dipangan, Pak. Lah ibu iki sik angkate mangan ngene, sik baru mau makan, anaknya gandoli mau lagi. Maka si ibu ini membagi jadi 2 nih. Yang 1 dikasihkan anaknya, yang 1 dikasih ibunya, belum makan apa-apa. Jadi untuk jadi ahli sedekah itu enggak harus orang kaya, mental. Ayo mulai sekarang ini, ayo kita jadi orang yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Sering saya sampaikan ke jamaah ya. Sampai sekarang ini kalau bontot dari rumah kerja untuk makan siang misalnya setelah biasanya ini 1 porsi, mulai sekarang 2 porsi. Kasihkan orang di pinggir jalan 1. Kalau biasanya bawa 1 botol mineral, air mineral, sekarang bawa 2. Di tengah jalan kasihkan orang. Ajak terus. Rasulullah mengatakan afdolus sodakoti sakayul ma.
seutama-utama sodako adalah ngasih minum air. Ada seorang pelacur di tengah jalan, dia melihat seekor anjing kehausan. Maka si pelacur ngambil air di sumur, dikasihkan ke anjing ini. Maka Allah berterima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosanya. Padahal ini pelacur dan yang ditolong anjing. Gara-gara apa? Sodako. Sodako itu meredam amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampean bayang, iki pelacur Pak, dosane gede. Jenenge pelacur itu mesti gak wong siji. Nek zina mungkin satu pasangan tok kan gitu kan logikanya. Tapi nek apa pelacur berarti kan gonta-ganti ngelayani orang. Bagia dosane gede. Tapi gara-gara dia ini bersodako air murah remeh kepada makhluk Allah yang sering dicaci, dihina, bahkan najis. Apa namanya? Nah, ya. Tapi Allah seperti yang dikatakan Nabi seagung-agungnya apa tadi? Sodako adalah sodako dengan air. Makanya sodako air Pak. Saya mulai sekarang ini bawa air satu kartun ditaruh di masjid. Bayang no, dipakai wong sholat, angkatnya berangkat. Gak semua orang mampu atau mampu tapi gak sempat. Ada orang alhamdulillah ada air mineral di masjid, diambil diminum. Dia sholat, dia ngaji, dia baca Quran dengan air kita tadi untuk membasahi dahaganya. Betapa banyak pahala yang kita lakukan. Mulai sekarang zaman jangan punya mindset, wah aku wong melarat gak iso. Enggak. Sodako itu mental Pak. Mau melarat mau nggak melarat tergantung orangnya. Nah sekarang ayo diniati itu. Kalau ngaji kita ini nggak bisa membuat perubahan dari diri kita, ini ngajinya masih kurang bener. Wong nek wis ngaji kudu loman Pak. Saya pernah ono ngomong karo aku, wong itu Ustaz nek ngaji ini tepak kudu loman. Nek durung iso loman ngaji ini durung tepak. Kudu loman. Gampang memudahkan orang, gampang bantu orang. Itu luar biasa pahalanya sodako ini. Dan Rasul mengatakan, perhatikan, kullu mri'in tahta sodakotihi yaumal qiyamah. Semua umat Islam nanti akan berada di naungan sodakonya pada hari kiamat. Tergantung sodakonya. Punya sodako ada awan yang menaunginya di padang mahsyar. Setiap umat Islam akan berada di naungan sodakonya pada hari kiamat. Makanya orang ini hampir mati mesti yang dipingin, ya Allah ojo dipateni dulu aku ya Allah, aku ingin sodako. Saking dahsyatnya pahala dari apa? Sodako. Bangun sumur Pak. Saya pernah nyampaikan materi ini, terus saya ceritakan di Lamongan Selatan, binaan kami itu ada daerah kristenisasi luar biasa masif. Gerejanya kompeti gede Pak. Untuk cari sumur itu kesulitan karena semua lahan mereka beli. Kekeringan, sholat gak bisa, wudu sulit karena air bersih tidak ada. Terus saya sampaikan ke forum jamaah jam. Alhamdulillah saya turun dari mimbar dilunasi sama teman-teman. Gimana Ustaz? Supaya segera ada itu sumur di Lamongan Selatan itu. Nek Lamongan Utara santri kabeh, pesisir. Nek Lamongan Kidul, abangan, sholat Jumat aja pernah libur kok. Sholat Jumat lo libur. Abangan, dekat Jombang. Ya, sudah perbatasan. Akhirnya masalahnya itu Pak, bukan sumurnya. Kalau sumur insya Allah 40 juta selesai, 30 juta selesai. Masalahnya tanahnya tidak ada juga. Karena tanahnya dibeli sama mereka, maka dimahalkan harganya atau jauh tempat yang ada sumbernya itu loh. Jauh, dan itu nanti masalahnya di pipanisasi. Paham selesai? Pipanisasi kan nggak murah Pak. Nah itu juga yang bikin membengkak. Alhamdulillah sekarang saya sampaikan itu satu tetes air itu di pahalanya luar biasa. Ngasih minum anjing aja pahalanya luar biasa. Apalagi mengalirkan sumur ke daerah-daerah yang minus, daerah-daerah yang kekeringan, dipakai sholat, dipakai wudhu, dipakai mandi, dipakai minum. Pahalanya gak keukuran itu. Mulai detik ini sampean browsing kalau punya uang. Sampean punya bapak, punya emak sudah wafat. Dulu nggak sempat berbakti, sekarang ingin berbakti. Tapi nggak bisa, bapak emak sudah mati, sudah wafat. Dulu waktu hidup nggak sempat nyenang wong tua. Cari sumur-sumur di daerah kering. Bangun atas namakan orang tuamu. Kalau ingin berbakti kepada orang tua. Serius. Dan jangan nunggu bola, karena itu banyak. Cari di internet, mana daerah kering. Saya ingin bantu. Jangan nunggu bola. Sering saya termasuk yang nggak setuju dengan orang yang melarang donasi.
Donasi itu tidak hanya untuk kemaslahatannya orang miskin. Donasi itu juga untuk kemaslahatannya orang kaya-kaya itu. Orang kaya harus kita ajari bagaimana dia menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu balance saja, seimbang aja. Donasi silakan tapi jangan disalahgunakan, harus jujur, harus amanah. Yo jangan dilarang secara mutlak, yo jangan dilos-loskan secara mutlak, harus pakai koridor. Karena itu juga penting. Ada banyak orang itu kaya tapi bingung mengeluarkan hartanya. Akhirnya dibuat main golf, dibuat main nang Paris, nang Perancis, nang Hongkong. Kita ajarkan ke mereka supaya tahu ini jalan kebaikan untuk sampean. Sampean buka surat Yasin ayat 12, bukaan tak anteni. Bukaan, supaya sampean gak lali, tak anteni. Nek kesuwen rungokno aku. Wis, sampean gak lali, wis aja dibuka, dengarkan saja. Surat Yasin ayat 12, perhatikan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa saja yang dikerjakan oleh mereka. Wa asarahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi menurut surat Yasin ayat 12, pena catatan amal tidak hanya mencatat amalan Anda. Ternyata ada hal lain yang dicatat oleh pena itu setelah kematian kita. Paham maksud saya? Jadi sampean mati jangan dikira polpen catatan amal itu berhenti. Ndak, masih jalan terus. Sing ditulis apa Ustaz? Wa asarohum, Allah catat bekas-bekas peninggalan mereka. Nek sampean mati, sebelum mati bangun diskotik. Marun sampean mati, jangan dikira catatannya berhenti. Tulisan terus jalan. Ana wong joget, ana wong ninggalno omahe cerai karo bojone gara-gara diskotik iki. Terus jalan. Sebaliknya orang sebelum mati bangun sumur, dipakai wudu, dipakai minum, bahkan dibuat untuk ngasih minum ayamnya orang-orang kampung. Pahala, 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 pahala. Terus padahal sampai wis mati, pahala yang ngalir terus. Habis ini sampai browsing di internet, mana daerah-daerah kering yang membutuhkan, ini ghanimah. Jangan sampai direbut orang, carilah dan Anda jadi pemainnya. Ada ya, ini sedekah. Ini termasuk cabang apa? Keimanan. Terus apa sekarang? Apa sekarang? Wasiyamu, puasa. Puasa nggak usah panjang-panjang menjelaskannya karena sebentar lagi puasa, nanti aja 20 hari sebelum Ramadan baru kita jelaskan secara detail. Kalau sekarang takut keburu apa? Lupa lagi. Nanti aja kalau dekat-dekat Ramadan kita jabarkan lagi. Terus wal i'tikaf. Nah, ini i'tikaf. I'tikaf di masjid. Ya, salat, zikir, kemudian apa? Salat malam di masjid, zikir, kemudian apa? Mengaji Quran, ikut kajian. Nah, itu i'tikaf. Terus waltimasu lailatul qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Tentu ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Terus wal haji wal umroh, haji dan umroh. Al haji wal umroh itu, haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran, Pak. Jadi kalau punya uang umroh saja. Kalau haji mungkin masih, Ustadz saya ini belum haji, masa boleh umroh dulu? Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Apa perlu belajar sirah lagi kita buka ini? Ya. Rasulullah itu umrah dulu baru apa? Haji. Rasulullah pernah umrah Hudaybiyah dicegat orang kafir Quraisy, masih ingat gak? Akhirnya Rasulullah gagal tahun depan, diulangi tahun depan, baru nanti haji wada di akhir-akhir menjelang Rasulullah apa? Wafat. Jadi Ustadz saya ini punya uang tapi bingung, Ustadz saya kan belum haji, sampean umrah enggak apa-apa. Nabi juga umrah dulu, dan di umrah itu nanti sampean ndonga, ya Allah saya minta haji. Mas-mas yang muda-muda, bapak-bapak ini perhatikan saya. Ada sebagian mental kita ini sampai ndonga lo gak wani. Ndonga lo gak wani. Sampai nang ndonga sing apik njaluk haji. Ya Allah Ustaz, ingin bayar kos-kosan aja ngos-ngosan Ustaz. Mosok njaluk haji. Sampean melarat, aku melarat, Allah sugih. Mulai sekarang minta haji, minta umrah. Uang iku nek bendina ndonga, bendina sujud, ya Allah minta haji, ya Allah minta haji.
Wis nyantol bendino dipikir Allah akan menyiapkan jalan. Tapi nek dongo gak, kepikiran gak, njaluk gak, yo ado parane. Tapi nek bendino tunggu. Dan alhamdulillah saya merasakan itu. Saya haji tanpa 1 rupiah pun keluar untuk biaya transportasi. Dan gak ada bayangan sebelumnya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa? Nunggunya berapa? Lama. Pada waktu itu semoga ini untuk motivasi antum semuanya. Perhatikan saya. Al ilmu salih yajdib amalan nafi. Ilmu yang bermanfaat, saya ulangi ya. Al ilmu nafi yajdibul amal salih. Ilmu yang bermanfaat itu akan mencari amalnya. Saya ulangi lagi. Ilmu yang bermanfaat akan mencari amalnya. Panjenengan belum bisa zakat, belajar zakat sing tenanan. Pahami zakat. Engko nek sampean wis mengilmui zakat secara tenanan, Allah akan gandengkan dengan amalnya. Allah takdirkan dia bertemu dengan amalnya. Jadi kan kalau belum bisa haji, belajar saja tentang haji. Ikut aja. Piye carane ngene? Kalau hatimu sudah nyantol di haji, terus sudah kamu ilmui baik-baik, Allah nanti yang akan mencarikan amal soleh. Tahun 2013 kalau nggak salah, Ustadz Husnul Yakin rahimahullah. Saya ceritakan semoga Allah menjaga keikhlasan kita untuk memotivasi antum semuanya. Pilih siapa ini? Astagfirullah. Tolong dimaafkan ya. Alarm punya. Baik. Sampai mana tadi? Sampai Ustadz Husnul ya. Ustadz Husnul rahimahullah itu waktu saya baru pulang ya, terus nyuruh saya untuk ngasih materi mata kuliah bab haji. Saya matur ke beliau, Ustadz jangan, yang lain saja. Saya itu loh belum haji kok dikasih mata kuliah apa? Haji kono bayangan belas 2013 kalau nggak salah, kurang lebih 2013. Bagaimana lempar jumrohnya itu kayak gimana, bagaimana tawafnya, bagaimana kalau tawaf mungkin umroh sudah ya, tapi kalau haji itu kan ada hal-hal yang belum, gitu. Bagaimana di Minanya, di Musdalifahnya, kono gambaran belas. Ya, yang tanggal 9 apa yang dilakukan, tanggal 8 dilakukan apa, 11, 10, nggak ada gambaran. Jangan saya Ustaz, yang lain saja yang sudah pernah. Kata Sosial pokoknya ente kudu ngajar. Ya piye meneh yang ketiban awu kebaikan, akhirnya yo belajar gitu. Alhamdulillah tahun 2015 saya dipanggil ke Riyadh pada waktu itu untuk belajar. Bukan untuk haji, untuk belajar. Sampai di sana itu hampir orang yang sudah melaksanakan permulaan ibadah haji. Kita baru nyampe di bandara, terus nyampe di kampus, dan saya nggak menyelesaikan studi di sana, biar tidak dikira saya lulusan sana. Saya nggak menyelesaikan studi itu. Kemudian saya dipanggil sama syekh saya, karena ini sudah awal-awal Dzulhijjah, mepet haji dan nggak ada niatan haji, nggak duwe persiapan jelas. Sudah haji belum? Belum syekh. Ya sudah, saya usahakan kalian haji. Iku rasanya koyo atiku mengkorok. Bener ta iki? Iya, mana? Tapi ada syaratnya. Apa syekh? Mana iqamah kalian? Ya syekh kita ini baru datang, nggak mungkin punya iqamah. Paham saya? Kan ada iqamah. Orang Arab Saudi aja, Pak, kalau mau haji itu harus apa? Pakai tasrif. Orang warga Arab Saudi asli itu nggak bisa haji kalau nggak punya tasrih. Apalagi kita warga negara asing, paham ya? Mana iqamah kalian? Nggih mboten nggak ada sih. Tapi bahasa Arab ya maksudnya. Wong kita aja baru turun dari bandara kok iqamah. Ya sudah kalau gitu kartu kampus. Ya belum sih, wong kita aja baru kok, belum ketemu bangku sekolah aja belum. Saya mikir ya rada abot iki. Caranya itu loh. Wis gini aja, mana paspor kalian? Gitu itu bondo paspor mbek visa itu. Terus saya ini telepon temannya. Terus dilingkan ke Departemen Pertahanan Arab Saudi di Riyadh pada waktu itu. Jadi akhirnya atas rekomendasi dari tentara-tentara, jadi saya itu berangkat dari Riyadh itu naik bus sama tentara-tentara.
sama Ustadz Nuzul hafizahullah, Ustadz Nuzul Fikri, sama Ustadz Muharrar dari Lombok, dan sama Ustadz Sabil sekarang di STDI Jember berangkat. Jadi ada pemeriksaan ya sudah di stempel apa namanya Departemen Militer Udara. Semoga ini untuk memotivasi panjenengan. Jangan merasa tidak mampu. Tetap merasa tidak mampu harus, tapi ingat Allah Maha mampu, Allah Maha Qadir, Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa. Tetap berdoa yang baik-baik setiap sujud dongo, Bu akhirnya kepikiran, selalu mikir terus. Mikir terus sambung karo Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mentakdirkan sesuatu, Allah siapkan jalan-jalannya yang kita nggak tahu. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke materi. Kita selesaikan sedikit lagi ya, setelah itu tanya jawab. Terus wal firar biddin, lari dengan membawa agama, termasuk hijrah dari negeri yang musyrik menuju negeri iman. Kemudian wal fafa bin nadar, menepati janji. Ini kalau saya jelaskan panjang-panjang ya, poin-poin aja lah. Menerangkan janji nazar. Nazar ini ada penjelasan para ulama. Wa taharri fil iman bi an yakunal khalq billahi shadiqan indal hajah. Bersumpah dengan nama Allah dengan jujur, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Wa ajail kafarat, membayar kafarat seperti kafaratul yamin, seperti membayar jima. Jadi orang jima di bulan Ramadan otomatis kan harus membayar apa? Kafarat. Dan kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa apa? Ya, memberikan budak ya. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, ngasih makan 60 orang. Ini kalau di bulan Ramadan terus dia hubungan badan di siang hari, itu kafaratnya. Saya tutup sampai di sini. Ternyata belum selesai juga. Insya Allah selebihnya bisa pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih 2 jam kurang 20 menit saya sampaikan materi. Silakan kalau ada pertanyaan. 1,5 jam lah ya saya sampaikan materi. Monggo 15 menit atau 10 menit pertanyaan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz di luar tema. Saya punya usaha makanan. Pertanyaannya, apabila ada orang yang mau pesan untuk acara selamatan dan misalnya, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Wallahu a'lam. Silakan tanyakan ke Ustaz yang lain. Saya takut salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya wanita yang mengakhirkan sholat dengan alasan sibuk mengurus rumah tangga atau urusan lain? Tidak ada yang lebih penting dari apa? Sholat. Tidak ada yang lebih penting dari sholat. Ya, justru supaya tanggungan kita, amalan kita, tugas kita itu berkah, sholatlah tepat waktu. Barang siapa sholat tepat waktu, Allah akan menepatkan urusan-urusannya. Tapi kalau sholatnya itu diakhir-akhirkan, urusannya ya diakhir-akhirkan sama Allah. Nah, makanya nikah kok gak nikah-nikah itu periksa sholatmu. Harus sholat tepat waktu, biar nikahnya biar apa? Tepat waktu dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai kesibukan rumah tangga melalaikan kita dari sholat. Tetap sholat harus nomor pertama. Wallahu a'lam. Yang lain monggo. Jika ada, silakan. Fadhol. Najis ya, monggo. Seberapa banyakkah air yang bisa membersihkan najis? Seberapa banyakkah air untuk membersihkan najis? Jawabannya bukan seberapa banyak air, tapi seberapa hilang najisnya. Kalau hilangnya itu dengan 1 kali basuhan selesai, ya sudah selesai. Jadi ukurannya itu bukan banyaknya air, tapi ukurannya adalah hilangnya apa? Najis. Kalau cukup sekali hilang, ya sudah selesai.
Kalau butuh 2 ya berarti 2. Kalau butuh 3 ya 3. Jadi ukurannya bukan banyaknya air, tapi hilangnya apa? Najis. Selama najisnya hilang ya sudah. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain monggo. Batasan apa? Tumak ninah. Iya, tumak ninah artinya minimalis bacaannya dibaca tenang, sujudnya karena jadi begini ya. Ada orang sholat, cepet sholat ini. Culat-culit begini. Terus setelah sholat datang ke Nabi, assalamualaikum waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholatlah, kamu belum sholat. Karena sholat lagi, cepat lagi. Datang ke Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholatlah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali disuruh ulang-ulang terus, 3 kali. Akhirnya orang ini nyerah dan berkata, ya Rasul, saya nggak tahu salahnya apa. Sudah 3 kali. Kata Nabi, sholat itu harus tumak nina. Kalau berdiri harus tumak nina berdiri. Kalau ruku harus benar-benar rukuknya tumak nina. Kalau sujud harus tumak nina. Jadi nggak boleh, harus benar-benar mantap sujudnya ya, dan membaca bacaannya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Adapun sebelum tegak sudah kesusu ruku atau sebelum ruku itu sempurna sudah kesusu apa? Bangkit, maka ini hilang tumak nina. Sampai dia membaca dengan khusyuk minimal 1 kali. Subhana rabbiyal a'la. Ya Bang. Ya, tapi kalau gini belum sempurna sudah pindah ke rukun yang lain, nah ini tidak tumak nina. Dan tumak nina itu rukunnya sholat. Hilang tumak nina, hilang sholat. Yang lain? Ya, membersihkan kotoran yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang ada 2 cara. Paham maksudnya pintu depan, pintu belakang? Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah istinja. Istinja ini toharo ma'iyah. Toharo pakai air. Cebok-cebok kalau bahasa kita, itu istinja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah istijmar. Istijmar itu toharo ghair ma'iyah, suci non air. Pakai tisu, pakai batu, pakai kayu, pakai sapu tangan, tapi habis dipakai jangan dimasukkan di sakumu, ya. Hubungan antara istinja pakai air dengan hubungan istijmar pakai non air itu statusnya ikhtiari. Apa ikhtiari itu, Ustaz? Pilihan, alternatif, boleh ini, boleh ini. Berbeda dengan hubungan antara wudu dengan tayamum. Paham nggak aku ngomong ini? Tayamum sama wudu bukan pilihan. Wudu harus air. Kalau nggak ada air, atau ada air tapi nggak mampu menggunakan air, baru boleh. Statusnya badaliyah, pengganti. Tapi kalau istijmar sama apa? Istinja itu statusnya ikhtiari. Apa ikhtiari tadi? Pilihan, sampean kerso sing ndi terserah. Maka dilihat maslahatnya. Kalau maslahatnya air, ya monggo pakai air. Kalau maslahatnya pakai tisu, pakai tisu. Di beberapa tempat lebih cocok pakai tisu. Kemarin saya ketemu sama teman di Jordania. Dia itu pernah ke Indonesia. Dia itu heran banget sama orang Indonesia. Salah satu yang diherankan dari orang Indonesia itu apa? Kalau ke ponten umum harus lepas sandal. Sambil semangat cerita sama heran orang Indonesia ini. Gimana kita masuk WC suruh lepas kaki, itu tempat kotor kok malah disuruh. Akhirnya saya pikir-pikir apa yang membedakan dengan Jordania. Akhirnya saya ketemu jawabannya. Bedanya saya tahu. Soalnya di Jordania itu tidak ada. Kalau soalnya di Jordania itu setiap ponton-ponton dilengkapi dengan tisu. Di sana enggak, di Indonesia itu hampir jarang kecuali di fasilitas yang kayak bandara. Tapi kalau pom bensin kan
hampir tidak ada yang pakai apa? Tisu. Kalau di Yordania, di Saudi ya sudah masuk sama kakinya sama, kalau kaki pasti ya, sama apa? Sama sandalnya. Karena dia itu pakai, saya itu masuk ya, biasanya disuruh lepas, padahal saya pakai kaos kaki, pakai sepatu, nanti selesai basah-basah pakai lagi, ribet orang Indonesia itu, dia bilang sama saya begitu. Tapi memang di Yordania gitu, sudah masuk aja sama sepatu sama kaos kaki. Lah di situ ada apa? Tisu. Jadi nggak usah kita nyumprat-nyumprat gak karu-karuan karena maslahatnya memang. Jadi begini ya, mohon maaf, ada fasilitas umum seperti di bandara. Di bandara itu kebiasaannya orang kan pakai sepatu, pakai apa? Kaos kaki. Kalau kita masuk, karena nggak semua orang bisa pipis berdiri yang itu. Meskipun ada pipis berdiri yang terbuka itu, orang kadang-kadang masih lebih memilih apa? Yang di dalam ruangan, betul apa enggak? Nah di situ itu kita ukur diri kita. Kalau kita ini pakai celana, bawa kaos kaki, bawa apa? Sandal, sepatu. Kalau kita lepas mungkin terlalu pakai betul ya. Kalau enggak kita lepas, kita paksakan pakai celana, terus kita pakai semprotan, dan semprotnya biasanya itu apa? Kenceng, takutnya nanti malah kemana-mana. Mungkin maslahatnya ambil tisu 1 atau 2 atau 3 sampai kering, kita nggak lihat bekasnya, ya sudah. Atau mungkin terakhir jalan tengah yang terakhir tisunya dikasih apa? Air dikit, dibasahi, selesai. Nggak perlu nyiprat-nyiprat, tetap kering. Bisa dipahami nggih? Jadi itu statusnya ikhtiari. Apa makna ikhtiari tadi? Pilihan, variasi, monggo ini silakan. Tapi kalau tayamum bukan pilihan, harus apa? Wudu. Kalau syaratnya, sebabnya terpenuhi baru boleh tayamum. Jelas Pak? Nah, yang lain. Boleh pakai batu minimal 3. Saya berkata boleh 1, asalkan sisinya banyak. Berarti udah gede batu ini. 1, 2, 3, terus dia ngomong jangan diletakkan di saku. Guyonan itu. Kadang-kadang guyonannya itu membuat mancep ilmu. Apa maksudnya? Boleh batu besar, nggak harus 3 batu, tapi batunya itu punya berapa sisi tadi? 3, 1, 2, 3, terus jangan ditaruh di saku. Jadi ingat gitu, gara-gara guyonan beliau. Jadi boleh, nggak harus 3, 1 boleh, tapi ada beberapa sisi. Silakan Mas. Gimana? Dengan hadis yang apa? Dengan sholat isya boleh dimundurkan gitu ya. Itu namanya ada umum, ada khusus Pak. Dalam kajian usul fikih ya, berarti itu enggak kontradiktif. Berarti ada statement umum, sholatlah tepat waktu, itu yang kita pegang. Adapun ada kekhususan, ya kita pakai juga kekhususan itu jika sebabnya terpenuhi. Seperti Nabi mengatakan agak mundurkan sholat duhur ketika panas menyengat, kan ada kan di situ. Nah berarti statement awalnya yang kita ambil yang apa? Yang tepat waktu apa yang mundur? Yang tepat waktu. Begitu juga dengan hukum asalnya sholat itu tepat waktu, kecuali kalau ada apa? Maslahat tertentu, ya itu beda lagi. Jadi statusnya tetap dipakai dua-duanya dan bukan berarti bertentangan. Wallahu a'lam. Ada lagi? 1 terakhir, jangan tanya lagi setelah itu. Silakan. Ya kalau nggak memungkinkan ya sholat di kantor jamaah sama teman-teman, nggak harus di tempat yang namanya musola. Yang penting tempat kita pakai jadi musola. Nggak harus namanya nama musola. Di ruangan ya ruangan itu kita pakai sholat. Idealnya memang bersama kaum muslimin semuanya. Tapi dalam kondisi tertentu misalnya nggak mungkin kan ya sudah ruangan itu kita setting jadi sholat. Jadi apa? Jadi ruangan untuk sholat berjamaah. Meskipun itu tidak dinamai apa? Bahkan Rasulullah mengatakan di antara keutamaan Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu adalah Allah jadikan untuk umatnya Nabi ini semua bumi adalah masjid. Selama suci boleh banget. Di halaman, di taman, di padang pasir, di hutan boleh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada yang kurang berkenan tolong dimaafkan, kalau ada salah silakan diingatkan. Semoga dan semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita ke semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.